Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Amalia dari kelompok 3. Di sini akan mempresentasikan tentang Perception in Interpersonal Communication. Persepsi. Persepsi adalah proses di mana kamu menjadi sadar akan benda, peristiwa, dan terutama melalui indera penglihatan, penciuman, rasa, sentuhan, dan pendengaran. Sedangkan persepsi interpersonal adalah serangkaian proses yang berkesinambungan yang berbaur menjadi satu sama lain untuk kenyamanan kita. Dapat persepsi antar pribadi menjadi 5 tahap. Yang pertama, merasakan dan mengambil beberapa jenis stimulasi. Yang kedua, mengatur rangsangan dengan beberapa cara. Yang ketiga, menafsirkan dan mengevaluasi apa yang dirasakan. Yang keempat, menyimpan dalam memori. Dan yang kelima, mengambilnya saat dibutuhkan. Tahap dalam persepsi. Pertama, stimulasi. Pada tahap pertama ini, proses persepsi interpersonal adalah ketika alat indera distimulasi oleh berbagai informasi berasal dari lingkungan sekitar kita, tapi perlu dipahami juga bahwa tidak semua hal yang berasal dari lingkungan sekitar kita dapat merasakan apapun. Hal ini disebabkan adanya perhatian selektif, selection attention, dan terpaan selektif, selective expose. Dalam selective attention, kita memperhatikan sesuatu yang menurut kita akan memenuhi kebutuhan atau terbukti menyenangkan. Contohnya, kita sebagai mahasiswa pasti sangat terfokus pada mata kuliah ilmu perpustakaan. Itu kan memenuhi kebutuhan kita sebagai mahasiswa. Terbukti menyenangkannya karena apa? Karena di dosen ilmu perpustakaan itu dosennya ramah-ramah, untuk tugasnya semuanya tidak ada deadline, pokoknya menyenangkan banget gitu di ilmu perpustakaan untuk dosennya. Nah, itu masuknya dalam selection attention. Sedangkan selective exposure mengekspos diri kita kepada orang atau pesan yang akan menegaskan tentang kepercayaan dan keyakinan ataupun pandangan kita kepada orang lain. Yang kedua, organisasi. Pada tahap kedua, proses persepsi interpersonal organisasi, kita mengorganisasi berbagai informasi yang diperoleh. Terdapat beberapa cara yang umumnya digunakan manusia untuk mengorganisasikan informasi yang diperoleh, yaitu melalui aturan dan skema. Pertama, organisasi berdasarkan aturan. Merujuk pada salah satu persepsi yang sering digunakan adalah kedekatan atau kedekatan fisik. Hal-hal yang secara fisik berdekatan merupakan satu kesatuan. Dengan menggunakan aturan ini, kita akan melihat orang yang sering bersama-sama atau pesan yang diucapkan satu demi satu sebagai unit milik bersama. Yang kedua, organisasi berdasarkan skema adalah dengan membuat skema, template, mental, atau struktur yang membantu Anda mengatur jutaan item informasi yang Anda hubungi setiap hari dan juga yang sudah Anda miliki dalam memori. Skema juga dipandang sebagai gagasan umum tentang orang lain, diri sendiri, atau peran sosial yang dikembangkan berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, ada interpretasi dan evaluasi. Langkah interpretasi dan evaluasi pasti subjektif dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, keinginan, nilai-nilai kepercayaan, tentang seperti apa seharusnya harapan, keadaan fisik, emosi, dan sebagainya. Interpretasi evaluasi yang kita lakukan juga dipengaruhi oleh aturan dan skema yang kita miliki. Contohnya, wanita dipandang sebagai sosok yang lebih positif dalam menilai dibandingkan pria. Dan memori. Persepsi yang kita miliki serta interpretasi evaluasi yang dimiliki kemudian ditempatkan dalam suatu memori dan akan disimpan. Semua informasi disimpan dalam memori dan pada saat tertentu dapat dipanggil kembali. Hal ini disebabkan memori merupakan bagian dari pengolahan informasi yang dalam psikologi komunikasi disebut komunikasi intrapersonal. Apa sih maksudnya semua informasi disimpan dalam memori dan pada saat tertentu dapat dipanggil kembali? Selanjutnya di sini saya akan bahas recall, kembali. Di tahap ini menginginkan recall, kembali. Di tahap ini menginginkan daya ingat dari informasi-informasi yang sudah disimpan dalam memori.
Di tahap ini dapat sesuai dengan skema, tidak sesuai dengan skema, atau bahkan berbeda sama sekali dengan skema. Di tahap ini juga Anda merekonstruksi apa yang telah Anda dengar atau lihat menjadi keseluruhan yang bermakna, tergantung sebagian besar pada skema dan skrip Anda. Rekonstruksi inilah yang disimpan dalam memori. Ketika ingin informasi ini, Anda dapat mengingatnya dengan berbagai ketidakakuratan, yaitu yang pertama, manusia cenderung mengingat informasi yang konsisten dengan skema. Pada kenyataannya, Anda tidak mungkin bahkan tidak mengingat informasi secara spesifik, tetapi sebenarnya mungkin hanya mengingat skemanya aja. Contohnya kayak yang berisi informasi tentang atlet perguruan tinggi. Kalian cuma ingat oh iya, aku cuma inget ya atlet pemain sepak bola di sini nih namanya ini doang deh. Yang paling terkenal cuman FITK deh kayaknya atletnya yang hebat-hebat, bagus-bagus yang selalu menang pemain sepak bolanya. Terus yang kedua, Anda mungkin gagal mengingat informasi yang tidak sesuai dengan skema Anda yang tidak punya tempat untuk menaruh informasi, sehingga Anda dengan mudah kehilangan atau melakukannya. Contohnya itu saat kita membuat esai atau sedang ujian tulisan yang dimana kita inget banget pertanyaan ini, tapi karena kita lupa dengan skema kita dan kita lupa juga ada beberapa step skema kita yang hilang, jadinya kita mudah melupakan hal tersebut. Sekian presentasi saya untuk tahap persepsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Azmi dan Saudara Rije. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.